Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan hari ini adalah perubahan menuntut pengenalan diri. Berubah artinya menjadi berbeda dari yang semula, atau peralihan dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Perubahan ini bisa terjadi berubah menjadi lebih baik, tetapi juga bisa berubah menjadi yang lebih buruk. Tetapi yang kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Karena berubah itu artinya berbeda atau menjadi lain dari yang semula, maka kita perlu mengetahui keadaan yang semula. Demikian juga dengan perubahan karakter atau perilaku kita. Kita harus mengenal, kita harus menyadari keadaan diri kita, kekuatan, kelebihan, kelemahan, kekurangan kita. Karena dengan mengenal diri kita, maka kita akan termotivasi untuk berubah. Kekuatan atau karakter yang baik harus dikembangkan, harus dimaksimalkan, sedangkan kelemahan atau karakter yang tidak baik harus diubah. Dalam segi kekuatan atau kelebihan, kita akan membahasnya dari segi rohani, yaitu status kita di hadapan Allah. Apa saja kekuatan atau kelebihan kita? Yang pertama, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Memang gambar Allah sudah rusak karena dosa, tetapi tidak hilang sama sekali. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi semenjak kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, kita menjadi ciptaan baru. Kita diciptakan baru di dalam Kristus untuk terus bertumbuh serupa dengan gambarannya. Kelahiran baru inilah yang menjadi modal bagi kita untuk mengalami perubahan karakter dan perilaku. Yang kedua, kita adalah umat tebusan. Kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawa Kristus. Jika boleh diperumpamakan, hidup kita ini bukan barang yang murahan, tetapi hidup kita ini sangat mahal harganya, sehingga kita menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Dengan memahami ini, kita akan mampu untuk menghargai kehidupan kita, sehingga kita akan termotivasi untuk memperbaiki diri agar kita bisa hidup kudus seperti Tuhan. Yang ketiga, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang lahir dari Bapa. Maka kita seharusnya terpacu untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi, sebagaimana ciri-ciri Bapa, begitu juga seharusnya ada ciri-ciri Bapa dalam kehidupan kita. Seperti dalam perumpamaan like father, like son. Yang keempat, kita punya kuasa. Kita diberi kuasa untuk melakukan perbuatan besar, yaitu kemampuan untuk berubah menjadi seperti Dia. Inilah mujizat terbesar. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa itu supaya kita bisa hidup benar. Jangan hanya fokus dengan mujizat untuk ditolong, diberkati, disembuhkan, tetapi yang terpenting adalah kemampuan untuk berubah, mengalami perubahan hidup. Dan yang kelima adalah kekuatan karakter. Memang gambar Allah di dalam manusia sudah rusak, tetapi masih ada sifat-sifat baik yang kita miliki. Tiap orang memiliki kelebihan, yaitu punya karakter atau sifat-sifat baik yang perlu dikembangkan secara maksimal. Apalagi kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal apa itu kasih, mengampuni, panjang sabar, dan lain-lain. Jadi sudah seharusnya kita mengembangkan sifat-sifat tersebut secara maksimal. Karena dengan mengetahui kekuatan atau kelebihan kita jadi termotivasi untuk berubah. Inilah modal kita untuk berubah. Jangan lekas puas dengan keadaan kita, terus perbaharui diri. Lalu dari segi kelemahan, yang pertama, kita sebagai manusia berdosa.
kita harus menyadari bahwa kita mewarisi kerusakan akibat dosa, sehingga kita memiliki kecenderungan dan keinginan untuk berbuat dosa. Dan yang celakanya lagi adalah kemampuan berbuat dosa ini lebih kuat daripada kemampuan berbuat baik. Dalam Roma 7 ayat 15-17 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi kita memang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan yang kedua adalah kelemahan karakter. Tiap orang mempunyai kelemahan yang merupakan akibat dosa. Ini bukan kelemahan secara fisik, tetapi ini adalah kelemahan karakter yang berwujud pada perilaku negatif. Misalnya iri hati, kebencian, tidak bisa mengampuni, ketidakjujuran, kekhawatiran, dan lain-lain. Gunanya apa untuk mengetahui kelemahan karakter kita? Supaya kita tahu posisi kita saat ini ada di mana, apa kelemahan kita, sehingga kita bisa merubah kelemahan-kelemahan kita. Dan bagaimana cara kita bisa mengenal diri? Yang pertama, amati diri sendiri. Tutur kata dan kebiasaan sehari-hari adalah cerminan pribadi kita. Apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita katakan, itulah diri kita. Temukan dengan jujur apa saja yang sering kita katakan, apa saja yang sering kita lakukan. Dengan melihat apa yang sering kita ucapkan dan apa yang sering kita lakukan, itulah diri kita, terutama saat tertekan, karena di saat itulah sifat-sifat kita akan keluar. Jadi amati dan terus amati apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu yang harus kita lakukan adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Sama seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengenal dirinya saat ia berada di dalam hadirat Tuhan dan melihat kesucian dan kemuliaannya. Jangan hanya berdoa untuk meminta, tetapi coba berdiam diri di hadapan Tuhan dan melihat diri kita. Karena waktu kita diam di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan bisa berkata-kata dengan kita. Dan saat itulah kita bisa memeriksa diri kita, seperti apa kita ini, dan bandingkan dengan firman Tuhan sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan inilah yang menjadi patokan atau cerminan kita, supaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan lingkungan kita, bukan ucapan orang lain. Dan setelah menemukannya, lanjutkan dengan tindakan. Jangan hanya diam dengan hanya tahu saja, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan. Dengan menyadari dan mengenali diri kita, maka kita akan bisa mengembangkan kekuatan kita. Kita akan bisa mengatasi kelemahan kita. Jadi jangan berhenti pada mengenal saja, tetapi harus berubah. Dan juga harus menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Memang berubah itu hal yang tidak mudah, sulit. Tetapi ketika kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketahuilah, pada saat kita sudah berubah, kita menoleh ke belakang, kita akan dibuat Tuhan terheran-heran bahwa banyak kelemahan-kelemahan yang sudah bisa kita atasi. Amin.